Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wan naji'at gharqa wan nasitat nasta. Sadaqallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Ikhwan yang saya muliakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini pagi yang sangat indah. Cuman keindahan dunia itu hanya sementara. Sementara keindahan akhirat itu sangat indah dibandingkan dengan dunia. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang kajian bahwa kita akan didatangi oleh malaikat. Itu pasti setiap manusia bakal datang. Tadi dalam surat An-Najiat, ya, surat 79 ayat 1 dan 2 Allah menjelaskan di mana Allah di sana menjelaskan wan naji'at gharqa. Kemudian sebelumnya diawali di sini dengan waw qasam, waw sumpah. Artinya ketika ayat itu diawali dengan waw qasam, itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Kalau Allah sudah bersumpah, pasti sumpah Allah itu tidak pernah bohong. Tidak pernah bohong. Apa yang Allah sumpahkan? An-naji'at. Kita akan didatangi oleh malaikat gharqa. Malaikat yang akan memberikan kepada kita dalam akhir-akhir hayat dengan cara yang gharqa. Gharqa itu artinya mendalam, gorik, sangat dalam. Artinya dimanapun ada ruh itu malaikat akan merogohnya. Dari mulai kaki, naik ke betis, naik ke paha, naik ke perut, naik ke kerongkongan. Itu bakal dibedol oleh malaikat yang namanya gharqa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi makna an-najiat di sini adalah yang berasal dari kata naja, ya. Orang kadang-kadang suka bilang lagi naja nih. Artinya lagi akhir-akhir hayat. Maka prosesnya pada jamaah dalam bentuk sumpah yang Allah berikan kepada kita ini untuk menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Jadi manusia dalam kehidupan jangan macam-macam. Karena satu saat pasti akan didatangi oleh malaikat. Yang itu tentunya kita akan sadar bahwa itu makhluk yang tidak pernah kita lihat. Datang, subhanallah, gimana kita mungkin ya tadi, saya sendiri gak bisa melukiskan begitu datang malaikat yang kasar. Gharqa itu kasar. Mencabut nyawa dengan kasar. Sehingga sumpah yang Allah dengungkan atau yang Allah katakan dalam surat An-Najiat ini, dalam Al-Quran ini merupakan dengan makna gharqa itu harus dipahami para jamaah. Dalam beberapa asar memang pernah saya baca
itu Luqmanul Hakim pernah mengatakan inna dunya bahrun amik, sesungguhnya dunia itu lautan yang sangat dalam. Wa qad ghariqan nas fiha, sungguh telah banyak manusia yang tenggelam. Artinya laut itu bagaimana sih dalamnya itu? Itu kedalaman laut. Manusia itu banyak yang tenggelam dalam mengarungi kehidupan, maka disinilah Luqman memberikan satu petuahnya kepada anaknya. Faj'al safinataka taqwa, jadikan perahu kamu dalam berlayar mengarungi kehidupan takwa kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kata-kata gharqa ini adalah merupakan pelajaran dan hikmah buat kita tentunya. Karena kita pasti akan mengalaminya, kita harus memahaminya. Mau tidak mau. Kalau kita tidak paham, satu saat ketika datang malaikat gharqa itu, naudzubillah min dzalik, harus paham. Oleh karena itu para jamaah, di halaman 2 yang saya catat ini nanti malaikat yang dikirim oleh Allah kepada kita ini terlukis di dalam surat Al-An'am ayat 93. Di mana Allah menjelaskan di sini wa man adlama mimman iftara 'ala Allah kadziba, dan barang siapa yang zalim terhadap Allah dalam membuat kedustaan terhadap Allah, atau dia berkata au qala au hiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, walam yuha ilayya, padahal tidak pernah diwahyukan sayun, sesuatu apapun. Wa man qala, kemudian barang siapa yang berkata sa'unjila misla ma anjalallah, apa yang telah diturunkan Allah. Maka di sini ada kalimat walau tara idid dolimuna fi gomaratul maut, kalau kamu melihat ketika malaikat datang dalam keadaan sedang manusia itu gomaratul maut, sakaratul maut, mal malaikatu, dan malaikat basitu aidihim, memanjangkan tangannya, merogoh, akhriju anfusakum, keluar ruh kamu dari badan kamu. Maka kata malaikat, al-yauma tujzauna azabul hauna bima kuntum takuluna. Sekarang kamu rasakan nih azab yang Allah berikan kepada kamu. Jadi dipaksa Pak, keluar nyawamu. Dan ini kamu akan dibalas dengan siksa yang kamu sudah menghinakan, mendustai Allah dan sebagainya. Jadi di sini kalimat walau taro, kalau kamu melihat, berarti kita yang hadir nggak ngelihat Pak. Yang sedang najah itu melihat. Itu. Jadi orang-orang yang sedang sakaratul maut itu melihat malaikat yang datang, tapi orang yang hadir di samping malaikat, di samping orang yang sedang meninggal tidak melihat Pak, tidak. Tidak. Walau taro. Saya baca dalam kamus walau taro itu dia bukan tunau dalam bahasa Inggris, tusi. Artinya orang itu yang sedang sakaratul maut, dia yang melihat. Subhanallah. Jadi malaikat memaksanya sampai akhriju anfusakum, keluar ruh kamu dari badan kamu. Dipaksa. Sehingga Allah menjelaskan di dalam surat Al-Qiyamahnya, surat 75 ayat 26 sampai 32, Allah menjelaskan kalau sudah kondisi semacam ini katanya, kalau idza balagat titaroki, katakan siapa kepada orang itu yang sedang sakit, siapa yang dapat menyembuhkan? Dari kata roko, ruqyah, siapa yang dapat mengobati? Kalla idza balagat titaroki, wakila man rakin, siapa yang dapat menyembuhkan? Siapa yang dapat mengobati? Sedangkan pada saat itu wadzonna anahul firaq, dia yakin akan berpisah dengan dunia.
Dunia yang kita tinggali, dia dihadapkan dengan akhirat yang akan dihadapi. Wa dzanna anahul firaq, dari kata faroko, berpisah. Sedangkan pada saat itu dia sedang merasakan wal tapati sakku bisaki, betis kiri betis kanan berpaut saking sakitnya. Wal tapati sakku bisaki, benar-benar dia betis kiri betis kanan itu jadi satu sakit. Sedangkan pada saat itu dia ila rabbika yaumidil masak, pada hari itu dia akan dihalau kembali kepada Rabb. Sedangkan dalam hidup dia para sodako wala sodako, dia enggak pernah benar. Ya. Para sodako, dia tidak pernah jujur. Yang ada ngebohongin rakyat. Para sodako wala sholat, enggak sholat lagi. Yang ada walakin kadzdzaba wa tawalla, dia berdusta dan berpaling dari kebenaran. Ini Pak, jadi proses orang yang sedang sakaratul maut itu berat, cuman kita ngelihatnya kayaknya biasa. Tapi orang yang sedang merasakan itu, bagaimana dia didatangi malaikat yang gorko dengan menyuruh dia keluar ruhnya dari badannya dipaksa. Bahkan dijelaskan nanti dalam surat An-Anfal, sampai-sampai malaikat yang gorko itu ya di dalam surat An-Anfal surat 8 ayat 50, walau taro, sama kalimatnya, kalau kamu melihat yatawaffa ladina kafaru, ketika malaikat mewafatkan atau mencabut ruh orang yang kufur kepada Allah, wal malaikatu, dan malaikat yadribuna wujuhahum, memukul wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka, wazuku ajabal harik, rasakan ini pukulan yang keras seperti api neraka. Dia belum masuk neraka, tapi dia sudah merasakan gorkok malaikat, pukulan malaikat, gorik. Nah, kira-kira kalau saya tanya para jamaah nih, kira-kira mau didatanginya oleh malaikat yang mana nih? Oleh malaikat yang gorko atau yang nasto? Pasti jawabnya nasto. Tapi sudah siap-siap. Ini. Kalau kita siap dengan nasto harus siap. Artinya memang kita harapannya itu. Tapi Masya Allah ya, jangan sampai kita orang yang dalam kehidupan berislam tetapi kadzdzaba wa tawalla, dusta. Itu kalau orang dusta udah nggak ada ampun itu oleh malaikat. Kalau saya tanya, bapak-bapak pernah berdusta nggak sama istri? Ada nggak? Kadang-kadang mendustai istri ada nggak kira-kira? Ada ya. Begitu pulang nanti, maaf saya pernah berdusta. Udah ngomong itu aja, nggak usah nanya dustanya apa. Maafkan mas. Maaf. Karena dusta ini Pak. Ibu-ibu pernah nggak mendustai suami kira-kira? Udah Bu, begitu pulang tanya nanti bapak ada apa, maafin saya pernah berdusta. Udah jangan ngomong dustanya macam panjang, udah titik dusta, udah dusta itu include udah yang pernah kita lakukan itu. Udah. Jangan dustanya dijabarkan. Jangan. Saya pernah ngomong dengan bekas pacar saya. Oh, udah jangan, itu nanti ramai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wan nasitatu nasto. Di sini wawunya waw sumpah juga ini. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan halus. Nasto. Nastar.
Udah jadi kue kalau nastar. Sebab kalau rambut masuk ke adonan nastar, dicabut rambut halus, Pak. Enggak terlalu berat itu. Jadi dalam ayat yang kedua ini Allah menjelaskan bahwa nanti akan datang kepada kita malaikat yang halus, lembut. Maka pengertian nasto itu berasal dari kata nasito yang berarti melepaskan atau mencabut dengan lembut. Ayat ini menunjukkan kepada para malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman dengan cara yang lembut dan penuh kasih sayang. Tidak sembarangan dia. Tidak seperti tadi malaikat yang gorko. Yadribuna wujuhahum, dipukul wajah dan belakang. Dipakainya kalimat sedang lagi, doroba yadribu fi'il mudhari. Nah itu berarti sedang dicabut, waktu dicabut itu. Nah, itu. Tidak dipakai fi'il madi, tapi dipakainya fi'il mudhari. Doroba yadribuna menunjukkan banyak malaikat, tapi yang mencabut ditugaskan satu. Perbandingan dengan ayat sebelumnya. Jadi jika ayat yang pertama tadi ketika malaikat mencabut nyawa dengan cara yang kasar kepada orang durhaka tadi, ayat yang kedua ini menyatakan keadaan kepada orang yang baik, ya, orang yang beriman. Orang yang beriman ini, Pak, dihormati oleh malaikat ketika akhir hayatnya. Maka pengertian nasto di sini berarti mencabut atau menarik dengan perlahan dan lembut. Nasto. Beda dengan orang-orang tadi. Maka dalam tafsir pencabutan nyawa yang digambarkan seperti ini seperti sutra yang ditarik dari kain. Jadi prosesnya sangat mulus tanpa hambatan. Ini menunjukkan perbedaan signifikan tadi dengan yang pertama itu. Jadi sangat beda sekali. Makanya saya melihat ayat ini, subhanallah. Mudah-mudahan sih saya didatangi malaikat yang nasto. Ya saya pernah berdusta juga. Kepada istri, kepada teman. Tapi saya sudah tobat. Itu obatnya. Karena kullu ibnu Adam khotoya. Setiap anak Adam itu pernah berbuat dosa. Enggak ada anak Adam yang enggak pernah berbuat dosa. Wahai khotoya, dan sebaik-baik menutup dosa, at-taibun, tobat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi sumpah Allah terhadap malaikat yang mencabut nyawa dengan halus ini, Allah bersumpah dengan para malaikat yang menjalankan tugasnya ini, ya tugas untuk menunjukkan kebesaran Allah. Mereka disuruhnya dengan cara keadilan, dengan cara yang halus, mengatur kematian manusia sesuai dengan amal perbuatan yang pernah dilakukannya. Maka pelajaran dari ayat ini, Pak. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman itu insya Allah pada akhir hayatnya dia akan menemui satu kebaikan. Walaupun mungkin awalnya pernah bersalah, tapi dia ditutup dengan tobatnya. Nah ini nanti tertera ya di dalam surat Al-Fusilat. Jadi buat orang yang beriman ketika mau meninggal itu malaikat datang sambil berkata, alladzina tatawafahumul malaikatu thayyibina, orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, yaquluna salamun alaikum. Malaikat ngomong dulu, Pak, assalamualaikum. Ini Quran. Jadi dia datang ngomong dulu, assalamualaikum ya fulan. Udkhulul jannah. Masuk kamu ke dalam surga. Padahal surga belum
Tapi sudah digariskan di ahli surga. Bima kuntum ta'malu, dengan apa yang kamu perbuat. Saya ada pengalaman Pak. Dulu ada teman di Kemayoran itu. Namanya Adi Sani. Beliau terserang penyakit dan oleh teman-teman dimasukkan ke rumah sakit Islam. Tapi berapa bulan kemudian dia nggak tahan Pak. Dia minggat dari rumah sakit. Pulang. Kemudian teman-teman pun karena dia beritanya dari rumah sakit Islam, kepada dia pulang. Akhirnya nengok, begitu nengok dia sedang berbaring. Teman-teman datang sambil memberikan nasihat-nasihat. Ya. Sedang berbaring begitu Pak, Ibu ya. Enggak ada, teman sudah duduk semua. Apa dia bilang? Waalaikumsalam, Adi sudah siap. Kita nengok ke belakang, enggak ada Pak orang yang masuk. Tapi dia mengucapkan, Waalaikumsalam, Adi sudah siap. Tidak lama kemudian setelah 5 menit, lepas rohnya Pak. Kayaknya kita pengen ya, begitu akan diambil, malaikat datang mengucap Waalaikumsalam. Ini karena malaikat ngomong dulu waktu Salamun alaikum. Dan orang-orang yang dalam kehidupannya dia selalu istiqomah ya. Mudah-mudahan jamaah Al-Ikhwan ini istiqomah. Karena subuh walaupun hujan datang terus. Di sini dilukiskan Pak dalam surat Al-Fusilat ya, di mana Allah menjelaskan ayat 31, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, orang-orang yang dalam keadaan hidupnya dia adalah istiqomah, maka tatanazzalu alaihim malaikat, akan diturunkan kepada malaikat. Kata malaikat ketika dia akan mencabut, Allah tahab, kamu jangan takut, wala tahzan, dan jangan duka cita. Wabshiru bil jannah, beritahukan dengan surga. Jadi malaikat ketika datang, kamu gak usah takut ninggalin istri, gak usah takut ninggalin anak, nanti ada yang ngurus. Coba di sini ada innalladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini sumastaqamu, kemudian dengan ucapannya itu istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikat, diturunkan kepadanya malaikat yang memberitahu alla tahafu wala tahzanu. Dan dalam surat lain ada dikatakan dalam surat Al-Fajr surat 89 ayat 27 sampai 30, Allah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman itu, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan kepuasan dan keridhaan. Wadkhulil jannah, masuk kamu. Padahal kan belum, tapi udah. Begitu lagi ditarik. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, itulah 2 kasus ayat, yang satu malaikat Gorko, yang satu malaikat Nastor. Cuman yang masih saya rada masih rada takut ini Pak. Ini di satu surat Maryam di halaman 4. Wa quluhum atya yaumal qiyamah farda. Dan tiap-tiap manusia akan datang kepada Allah nanti di yaumil qiyamah satu-satu, farda.
Puroda. Sendiri-sendiri. Bayangkan. Dia datang menghadap Allah puroda sendiri-sendiri. Nah, manusia dari zaman Adam sampai Nabi Muhammad berapa triliun kira-kira? Datang puroda sendiri-sendiri. Maka saya ketika melihat ayat ini, ya Allah, di dalam hadis Imam Tirmidzi ada dikatakan seorang muslim yang beriman itu tidak akan tergelincir kakinya masuk ke dalam neraka. Ketika ditanya 4 persoalan. Ditanya yang pertama, an umrihi bima abnahu. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Dari mulai balik 15 tahun, katakan balik itu sampai umur ya kayak saya 75 tahun nih. Habiskan untuk apa umurnya 60 tahun itu? Mampu enggak menjawab dari mulai 15 tahun sampai 75 tahun, 60 tahun itu kira-kira beres kira-kira? Umur itu. La tajulu qadamun abdu yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Yang pertama adalah an umrihi bima abnahu. Umur dihabiskan untuk apa? Alhamdulillah ya, kalau jamaah al-ikhwan nih umur subuh masih ada nih. Insyaallah. Ini jadi catatan juga nanti. Saya subuh ya Allah melangkah ke masjid. Satu langkah akan mendapatkan nilai itu. Umur itu. Maka umur ini jangan disia-siakan. Karena umur, ajal datang tidak menunggu tobat kita. Maka umur yang ada ini, mari kita manfaatkan untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat baik. Karena di sini waquluhum atiyahi ati. Dia datang kepada Allah sendiri-sendiri, furoda. Kalau kita hisapkan dari mulai 15 tahun sampai ya 75 tahun, 60 tahun coba. Pantas Umar bin Khattab ada pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu masing-masing sebelum kamu dihisab di mahkamah Allah nanti. Artinya kita menghisap diri ini supaya kita memahami apa yang kita lakukan, supaya jangan sampai ketika ajal terakhir datang belum ada taubat kepada Allah. Itu. Umur. Yang kedua, wa an ilmihi bima fa'ala. Ilmu yang diperoleh digunakan untuk apa? Dari berbagai ilmu yang kita raih, apa itu yang profesor, yang apa, digunakan untuk berdusta enggak kepada rakyat? Itu ditanya, jangan sampai enggak ditanya, jangan para profesor itu enggak ngerti ini. Ditanya di hadapan Allah. Ilmu yang diperoleh digunakan untuk apa? Bermacam-macam ilmu. Yang ketiga, wa an malihi aina iktasaba wa aina anfaqahu. Hartanya diperoleh dari mana dan diinfakkan untuk apa? Ini. Maka banyak contoh di Quran itu tentang orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah itu insya Allah akan mendapatkan ganti 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasalil habatin fi kulli aqami apa. Perumpamaan orang yang menerpakan harta di jalan Allah itu akan seperti orang yang menanam sebuah biji akan tumbuh 7 akan bercabang 100 itu. Insya Allah. Dan yang keempat, kita datang masing-masing kepada Allah. Yang keempat akan ditanya wa an jismihi bima ablahu.
dan fisiknya dihabiskan untuk apa? Di Quran jelas itu banyak pertanyaan tentang fisik. Umpamanya dalam surat An-Nur ya, surat 24 ayat 24. Di mana Allah menjelaskan al-yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa idahum wa arjulahum bima kanu yaksibun. Pada hari ini bakal ditanya lidah kamu. Coba lidah pernah ngomong apa? Wa aidahum, tangan pernah berbuat apa? Meraba apa? Menulis apa? Menandatangani apa? Wa arjulahum, dan kaki. Jadi di sini aja udah 3, lidah, tangan, kaki. Sementara kita datang kepada Allah masing-masing puroda sendiri-sendiri. Puroda. Maka ada haji puroda itu haji masing-masing diri, ngurus diri. Jangan dianggap kita di hadapan Allah nanti bisa mengkelit, bisa membantah. Udah di sana nggak bisa berarti udah dikunci. Walaupun dia ahli berbicara, pengacara, kondang, nggak bisa di hadapan Allah, dikunci. Itu di mana? Dalam surat Yasin, surat 36 ayat 65. Di mana Allah menjelaskan ya al-yauma nahtimu al afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut kamu dikunci, tangan kamu yang berbicara, kaki kamu yang berbicara, data itu yang berbicara. Coba, Masya Allah, ya udahlah kita, pokoknya apalagi ini mau Ramadan nih Pak ya, saya minta Ramadan itu persiapkan hati, persiapkan pikiran, persiapkan fisik, persiapkan badan. Benar-benar kita mungkin harus menembus masa lalu yang masih tersisa mungkin. Maka saya minta di 10 hari terakhir ini Masjid Al-Ikhwan dipenuhi orang-orang yang itikaf 10 hari itu. Karena di dalamnya ada Aisyah mengatakan ketika 10 hari terakhir itu, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Nah, itu di 10 hari terakhir. Nah, jadi fisik dihabiskan untuk apa? Nanti di dalam surat Al-Fussilat, surat 41 ayat 22 juga Allah menjelas. Jadi di sana memang kondisi orang datang sendiri-sendiri itu Allah menjelaskan dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 22, wa ma kuntum tastatirun ayashhad alaikum sam'ukum wala absarukum wala jurukum walakin dzanantum anallaha la ya'lamuna katsiran bima kanu ya'malun. Pada hari ini kamu tidak bisa mengelak, akan ditanya pendengaran kamu, akan ditanya penglihatan kamu, akan ditanya kulit kamu. Walakin dzanantum, tapi kamu nganggap anallaha la ya'lamuna, Allah tidak tahu dari perbuatan yang kamu perbuat. Ini kadang-kadang kita menganggap Allah nggak tahu apa yang kita perbuat. Padahal Allah inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi segala aplikasi perbuatan kita. Nah, udah berapa tuh? Lidah, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, kulit. 7. Nah, hati gimana? Nah, itu yang akan dibongkar di hadapan Allah. Maka dalam masalah hati itu kan saya temukan satu hadis, ada 3 golongan manusia. Yang pertama dia baca Al-Quran. Ketika ditanya, kenapa kamu baca Al-Quran? Saya baca Quran karena ingin mengamalkan ayat-ayat. Bohong kamu, kata Allah. Dusta, kadzabta. Kamu baca Quran cuma sekedar ingin dikatakan orang kamu bacanya baik, bacanya baik. Seret dia ke neraka.
Bayangkan, kan kelihatan aplikasinya baik, baca gitu. Tapi hati Allah yang tahu. Malaikat nggak tahu hati. Itu. Yang kedua, kenapa kamu menginfakkan harta? Kami menginfakkan harta karena ingin menginfakkan, karena ingin mengerjakan ayat-ayat yang kau berikan kepada kami. Hajabta, dusta kamu menginfakkan harta supaya orang banyak mengatakan kamu dermawan. Kan baik dia ngasih, tapi ada baiknya itu ada tadi. Allah tahu. Yang ketiga, orang yang mati dalam perang. Kenapa kamu perang? Ya karena ingin membela agama Allah. Kadzabta, dusta kamu. Kamu perang supaya orang banyak mengatakan kamu pahlawan. Nah, dari contoh 3 ini Pak, jadi lidah, tangan, kaki, mulut, telinga, mata, kulit. Nah, ini kenyataan nanti. Dalam datanya Allah ketahui semua. Tapi masalah hati, Allah yang persis tahu apa yang diperbuat oleh manusia itu. Persis. Maka oleh karena itu setiap kitab bisa baca selalu diawali dengan innamal a'malu binniyat. Itu. Sesungguhnya segala amal itu harus diawali dengan niat. Maka ujung ayatnya, ujung hadisnya itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul, barang siapa hijrahnya ke Allah dan Rasul. Jadi ini yang jadi persoalan. Nah, jadi mudah-mudahan sih kita kan akan bertanya mungkin gimana Ustaz satu-satu datang innallaha sari'ul hisab. Jadi jangan sampai sama dengan ketika manusia berkumpul di depan orang banyak dipanggil satu-satu. Allah beda dalam memanggil manusia dan dalam mempercepat hisabnya beda. Sari'ul hisab sangat cepat. Sangat cepat. Walaupun mungkin manusia triliunan. Maka dalam satu ayat Al-Quran, dalam surat 6 ayat 94-nya nih Pak. Dalam surat 6 ya ayat 94 di halaman 5, dan sesungguhnya kami akan datang kepada kami sendiri-sendiri. Sebagian kamu, sampai kami menciptakan kamu pada mulanya. Jadi waktu kita dilahirkan kan sendiri-sendiri. Allah akan manggil kita tuh nanti sendiri-sendiri juga. Ini Quran ya, surat 6 ayat 94. Dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Dan kami tiada melihat bersertanya pemberi syafaat yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutuan di antara kamu. Sungguh telah terputuslah pertalian antara kamu dan telah lenyap daripada kamu apa yang dahulu kamu anggap sebagai sekutu. Di akhirat nanti Pak, itu ada ayat wala ummihi wala abihi wala, bapak, ibu, anak berlepas diri dari perbuatan kita. Berlepas diri. Allah tajir wajuratun wujra ukhra. Seseorang akan memperoleh dengan apa yang telah diusahakannya. Sementara itu nanti dalam surat Kahfi ya, ayat 49. Wabudi alkitab fataral mujrimina musfikina mimma fihi, dan dikertakan kitab lalu kami akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan. Jadi fataral mujrimina musfikina, ketakutan, mimma fihi, apa yang tercatat di sana. Karena wa yaquluna ya laitana, wahai Tuhan kami, malah hadal kitab apa ini katanya. La yuqaddiru saghiratan wala kabiratan ila ahsa, tidak meninggalkan yang kecil yang besar, kok tercatat semuanya. Wa wajadu ma amilu hadiran.
Dan apa yang telah diperbuat hadir. Hadir. Wala yudlimu rabbika ahada. Seseorang tidak akan dizalimi oleh Allah. Apa yang ada itulah yang ada. Maka saya mohon ibu bapak dan semuanya, ya sudah, setiap kita pasti pernah punya salah, dan sudahlah kita tutup dengan minta kepada Allah taubat. Karena saya baca di dalam Quran itu Pak, kalau orang sudah taubat sebelum dia meninggal, insya Allah dia tidak akan masuk neraka. Di mana ayatnya? Surat 25 ayat 70. Surat Al-Furqan. Illa man taba. Kecuali orang yang taubat. Wa amana. Taubatnya disertai dengan iman. Wa amila amalan solihan. Dan imannya disertai dengan amal yang soleh. Faulaika, maka mereka itu yubadilullah, akan diganti Allah sayyi'atihim, kejahatan yang dulu pernah dilakukan, hasanat, dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Itu dalam surat Al-Furqan. Nah, oleh karena itu Pak, ya kita nggak perlu takut nanti datang kepada Allah sendiri-sendiri. Yang penting kita udah taubat lah. Kita akui segala persoalan, ya Allah, aku memang pernah melakukan dan aku merasakan itu adalah dosa, tapi Engkau adalah Maha Pengampun. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sudah. Hikmah dari ayat ini. Maka kesadaran akan pertanggungjawab pribadi itu. Jadi di akhirat itu bukan pertanggungjawab secara kolegial, pribadi, masing-masing. Istri akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan rumah tangganya. Suami begitu, semua anaknya akan bantu. Tidak ada anak yang bisa bantu bapak dan sebagainya. Ada juga memang tuh beberapa hadis dibantah dengan Quran ini. Jadi kembali di dalam surat Al-An'am 164-nya ada dijelaskan kul agro. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Itu yang penting. Ketika akhir hayat kita jangan mensekutukan Allah dengan yang lain. Ya. Apakah kamu mau cari Tuhan yang lain? Artinya jangan mensekutukan Allah dalam kehidupan ini yang jadi pokok persoalan itu. Karena saya baca tentang musyrik ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka. Allah enggak bakal ngampuni dosa musyrik kalau dia sampai meninggal belum taubat itu. Ya. Kalau masih dibawa meninggal kemusyrikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah enggak bakal mengampuni dosa. Maka salah satunya ini kunci. Kemusyrikan yang dalam kitab tauhid, kemusyrikan itu paling utama. Yang kedua, hal-hal yang berbuat baik tidak baik kepada orang tua. Yang ketiga, perbuatan zina. Itu harus kembali tubuh ila Allah. Lepaskan semuanya dan kembali kepada Allah menampun. Ya mudah-mudahan di akhir hayat nanti saya berharap kepada seluruhnya jamaah al-ikhwan ini akan didatangi oleh malaikat Nasto. Insya Allah. Ibu bapak harus yakin. Ana inda dzoni abdi bi. Itu pernyataan hadis. Aku bersama prasangka hambaku. Ibu jangan ragu apa Nasto, apa Gorik nih. Harus yakin. Aku bakal didatangi oleh malaikat Nasto. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Itu yang harus saya yakinkan. Walaupun dosa semacam apapun pernah dia lakukan, tapi dia sudah tobat kepada, insya Allah kita akan didatangi oleh malaikat Nasto. Demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang dua ayat surat An-Najiat, wan najiat gorko, wan nasyitat nasto. Semoga
Allah memudahkan kita untuk kembali kepadanya. Dan kita telah diampuni oleh Allah semuanya.